berdirinya Muslimat Nahdlatul Ulama. Muslimat Nahdlatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat sosial keagamaan dan merupakan salah satu badan otonom dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Didirikan pada tanggal 26 Rabiul Akhir bertepatan dengan tanggal 29 Maret 1946 di Purwokerto. Hingga kini dipimpin oleh Ketua Umum Hajah Khofifah Indar Parawansa yang sekaligus juga sebagai Gubernur Provinsi Jawa Timur. Muktamar NU ke-13 di Menes, Banten tahun 1938 menjadi momen awal gagasan mendirikan organisasi perempuan NU itu muncul. Dua tokoh yakni Nyai Raden Juwaisih dan Nyai Siti Sarah tampil sebagai pembicara di forum tersebut mewakili jamaah perempuan. Nyai Raden Juwaisih secara tegas dan lantang menyampaikan urgensi kebangkitan perempuan dalam kancah organisasi sebagaimana kaum laki-laki. Ia menjadi perempuan pertama yang naik mimbar dalam forum resmi organisasi NU. Secara internal di NU ketika itu juga belum tersedia ruang yang luas bagi jamaah perempuan untuk bersuara dan berpartisipasi dalam penentuan kebijakan. Ide itu pun disambut dengan perdebatan sengit di kalangan peserta muktamar. Setahun kemudian, tepatnya pada Muktamar NU ke-14 di Magelang, saat Nyai Juwaisih mendapat tugas memimpin rapat khusus wanita oleh Raden Haji Mukhtar, utusan NU Banyumas, yang waktu itu dihadiri perwakilan dari daerah-daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat, seperti Muntilan, Sukoharjo, Kroya, Wonosobo, Surakarta, Magelang, Parakan, Purworejo, dan Bandung. Forum itu menghasilkan rumusan pentingnya peranan wanita NU dalam organisasi NU, masyarakat, pendidikan, dan dakwah. Akhirnya, pada tanggal 29 Maret 1946, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1365 Hijriah, keinginan jamaah wanita NU untuk berorganisasi diterima secara bulat oleh para utusan Muktamar NU ke-16 di Purwokerto. Hasilnya, dibentuklah lembaga organisasi bidang wanita dengan nama Nahdlatul Ulama Muslimat atau disingkat NOM, yang kelak lebih populer disebut Muslimat NU. Hari inilah yang di kemudian hari diperingati sebagai Hari Lahir Muslimat NU sampai sekarang. Pendirian lembaga ini dinilai relevan dengan kebutuhan sejarah. Pandangan ini hanya dimiliki sebagian kecil ulama NU, di antaranya Kiai Haji Muhammad Dahlan, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Syaifuddin Zuhri. Atas dasar prestasi dan kiprahnya yang demikian, Muktamar NU ke-19 di Palembang pada tahun 1952, Muslimat NU memperoleh hak otonomi. Muktamirin sepakat memberikan keleluasaan bagi Muslimat NU dalam mengatur rumah tangganya sendiri serta memberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya di medan pengabdian. Sejak menjadi badan otonom NU, Muslimat lebih bebas bergerak dalam memperjuangkan hak-hak wanita dan cita-cita nasional secara mandiri. Dalam perjalanannya, Muslimat NU bergabung bersama elemen perjuangan wanita lainnya, utamanya yang tergabung dalam Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI, sebuah federasi organisasi wanita tingkat nasional. Di KOWANI, Muslimat NU menduduki posisi penting. Berikut ini adalah para ketua umum pimpinan pusat Muslimat NU dari masa ke masa, yaitu 1. Nyai Khadijah Dahlan tahun 1946 sampai tahun 1947. 2. Nyai Yasin memimpin pada tahun 1947 sampai 1950.
3. Nyai Hajah Mahmudah Mawardi, memimpin pada tahun 1950 sampai 1979. 4. Hajah Asmah Syahruni, memimpin pada tahun 1979 sampai 1995. 5. Hajah Aisyah Hamid Baidawi, memimpin pada tahun 1995 sampai tahun 2000. Dan terakhir sekarang dipimpin oleh Hajah Khofifah Indar Parawansa, yakni sejak tahun 2000 sampai sekarang. Visi dari Muslimat NU adalah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera berkualitas, dijiwai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misinya adalah 1. Mewujudkan masyarakat Indonesia, khususnya perempuan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkualitas dan mandiri. 2. Mewujudkan masyarakat Indonesia, khususnya perempuan yang sadar akan hak dan kewajibannya, baik secara pribadi, warga negara maupun anggota masyarakat sesuai ajaran Islam. 3. Melaksanakan tujuan Jam'iyah NU untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, bermartabat dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Membumikan Islam rahmatan lil alamin sebagai gerakan moral dakwah Muslimat Nahdlatul Ulama.